Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Di malam ini, di momen ini, di kesempatan ini, kita sama-sama memperingati kematian Tuhan bagi setiap kita. Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Untuk itu, saya mau mengajak semua jemaat di tempat ini, mari jangan ragu, kita mengangkat tangan buat Tuhan kita. Kita memuji Dia dengan mulut kita. Kita memberikan penyembahan dengan segenap hati kita bagi Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa kasih-Nya bagi kita. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Karena tidak ada yang setara dengannya. Tak ada yang terbanding dengan perbuatan-perbuatannya. Siapa kau bandingkan perbuatan Dia yang heran? Katakan tak ada. Tak ada. Kerajaan Dia yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kita lagi naikkan pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatan Dia yang heran? Tak ada. Kerajaan Dia yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan.
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Kami tidak mau menjadi orang-orang pelupa Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang ingat akan kasih Tuhan yang mengubahkan kami. Ingat akan bilur-Mu yang menyembuhkan luka hati kami. Mari kita menyembah Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, Bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. ingat kasih-Nya Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
darahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan, yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Biarlah setiap kita terus ingat akan kuasa salib Tuhan yang sudah menyucikan setiap kita, yang memulihkan hati setiap kita. Oleh karena salibmu,
pernikahanku. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan terima perjamuan kudus pada hari ini, saudara. Yang belum terima, silakan boleh mengambil di belakang. Dan belum dapat, ya, siapkan terlebih dahulu roti, dibuka, dan anggur. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, keteruskan pada kita semua. Bahwa pada malam waktu Yesus sesalkan, Ia mengambil roti, dan sudah mengucap syukur atasnya. Dia mecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kita melakukan, kita ingat akan kasih Tuhan yang besar. Biarlah hari ini, saudara, kita di kematian Tuhan, kita bakal selalu ingat bahwa tubuh Tuhan yang hancur itu bukan murah. Itu bukan sesuatu yang kita bisa hiraukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini sesuatu yang anugerah, tapi bukan yang murah. Dan tubuh Tuhan yang teracun yang menunjukkan betapa Dia mengasihi kita dengan cara yang sangat luar biasa. Dan mari kita makan, dengan mudah syukur, mari kita makan bersama-sama. Firman Tuhan juga berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimasalahkan oleh darahku. Biarlah setiap kali kita meminumnya, firman Tuhan berkata menjadi peringatan akan Tuhan sekali lagi. Bahwa darah Tuhan yang mengalir bagi kita, itu supaya kita hidup di dalam Dia. Supaya kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, menghargai Tuhan yang luar biasa pengorbanannya, yang kita rayakan pada Jumat Agung ini. Dan tiap kali kita meminum ini, kita akan buat sebuah komitmen yang baru, komitmen yang diperbaharui lebih tepatnya, bahwa kita bakal hidup setiap hari dengan menunjukkan bahwa darah Tuhan ini ada dalam kita. Kita hormati, kita akui, dan kita agungkan. Mari kita minum, saudara, bersama-sama dalam Tuhan Yesus. Dan kita berdoa dulu. Tuhan, selalu dengar firman Tuhan. Kami udah terima roti dan anggur perjamuan Tuhan. Dan biarlah sekali lagi, ini bukan cuma sekedar peringatan, bukan cuma sekedar ritual, tetapi sesuatu yang kami lakukan dengan maksud sungguh-sungguh, punya arti yang dalam, bahwa kami terus-menerus mau ingat untuk hidup bagi Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami lihat salib, mengingat salib, kami mau terus belajar untuk hidup bagi Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, bila sekali lagi firman Tuhan malam hari ini bakal menguatkan kami, membuat kami sadar tentang kasih Tuhan yang besar, dan apa yang harus kami lakukan terhadap kasih Tuhan yang besar itu. Ini kami Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita saudara boleh duduk. Saya akan ajak saudara pertama-tama untuk membaca kembali ayat yang tadi, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saya ajak kita bersama-sama baca ini, saudara. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 di depan ada. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Yang menarik dari firman Tuhan ini adalah Tuhan bilang begini, tidak mudah kalau orang itu mau mati
untuk orang yang benar. Tapi untuk orang yang baik mungkin ada yang berani mati. Dan dikatakan Yesus itu mati waktu kita itu masih lemah, disebut sebagai orang yang durhaka. Waktu kita masih berdosa, dikatakan Yesus sudah mau mati buat kita. Seseorang yang sesungguhnya tidak layak untuk itu. Jumat Agung, saudara, atau Good Friday adalah kisah sebenarnya tentang cinta. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan menunjukkan teladan bagi kita tentang mengasihi. Bahwa kalau kita mau mengasihi seseorang, atau kalau kita mau lihat seseorang itu sungguh-sungguh mengasihi atau tidak, bakal kelihatan dari apakah dia mau berkorban buat orang tersebut. Kalau ada orang yang berkata dia mengasihi seseorang, tapi dia mengasihinya seadanya, sesempatnya, atau semutnya lagi bagus, maka kalau orang itu melakukan cuma demikian, dia tidak mau berkorban sama sekali, maka itu bukanlah kasih seperti yang Tuhan teladankan bagi kita. Sebab sesungguhnya begini, saudara, kasih tanpa pengorbanan itu nggak bisa dipisah. Kasih tanpa pengorbanan adalah bukan kasih yang sejati. Dan Tuhan sudah mengasihi kita dengan berkorban, itu sebenarnya bukan dimulai di salib, saudara. Salib adalah puncaknya. Tapi seperti firman Tuhan tadi berkata, Tuhan mulai mengasihi kita dengan berkorban waktu kita itu memang tidak layak dikasihi. Waktu kita masih berdosa dan terus berdosa. Waktu kita masih lemah dan terus lemah. Tuhan sudah mengasihi kita terus sampai hari ini. Amin? Amin? Mengasihi orang yang layak dikasih itu gampang. Mengasihi orang yang baik dan ramah kepada kita, itu nggak sulit. Tapi bayangkan, kalau kita harus mengasihi seseorang yang bagi kita benar-benar nggak layak untuk kita kasihi. Contohnya, mungkin orang itu adalah orang yang jahat kepada kita. Apakah dia layak kita kasihi? Apakah kalau seseorang tidak tahu diri kepada kita, tidak tahu menghargai, tidak tahu berterima kasih, apakah orang itu layak dikasihi? Dengan seseorang yang egois contohnya, apakah orang yang egois kita bisa berkata adalah orang yang layak dikasihi? Tentu saja jawaban kita adalah nggak layak, betul nggak ya? Orang-orang kayak begitu nggak layak dikasihi. Tapi malam hari ini, saudara, saya ingin saudara berpikir demikian. Sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan setiap hari yang terjadi adalah seringkali kita berlaku jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Betul? Betul? Yang tadi setiap hari adalah kita egois. Kita nggak layak dikasihi. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang terjadi setiap hari adalah kita nggak tahu diri. Tetapi Tuhan tetap terus mengasihi kita. Dan kita perlu bersyukur mengapa dia melakukannya. Karena ini teladannya buat kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menunggu dulu. Kita sempurna dulu baru dia kasih kita. Tapi Tuhan berkata, seperti firman Tuhan tadi berkata, waktu kita masih lemah dan terus lemah. Waktu kita masih berdosa. Dan mungkin hari ini kita terus berdosa. Tuhan dikatakan tetap mengasihi kita. Dan sesungguhnya memang kita tidak bakal pernah layak. Betul? Untuk datang kepada Tuhan, menerima kasih Tuhan, kita ini nggak pernah layak. Saudara setuju? Setuju? Kalau setuju angkat tangan. Untuk setiap kita yang tidak pernah merasa layak, saudara perlu tahu, kita ini dikasihi Tuhan. Untuk mengenai Tuhan apalagi? Saya, kita semua, kita nggak bakal pernah layak. Kadang-kadang jemaat ditanya, ayo ikut pelayanan, nantilah, aku belum siap. Yang seringkali mengartikan bahwa, oh saya nggak pelayanan karena nantilah, saya masih banyak lakukan dosa ini, masih banyak lakukan dosa itu. Saya belum siap. Tapi tahukah saudara sebenarnya,
Kalau kita merasa kita nggak siap, kalau kita merasa kita tidak pernah layak, itulah yang betul. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan itulah yang betul. Tapi kalau kita berani datang sama Tuhan, kalau berkata aku layak, aku hebat, itu nggak benar. Itu sama sekali nggak betul. Dan Tuhan yang mengasihi kita dengan cara yang luar biasa ini, saudara. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anaknya, sebagai pengikutnya, apa yang kita bisa lakukan untuk respon pada dia? Yang pertama, mari kita teladani Tuhan. Dan ini ada sebuah ayat yang menarik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11. Kita baca sama-sama di depan ada 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara perhatikan ini menarik sekali. Tuhan bilang begini. Kalau kamu sudah sadar bahwa Tuhan Allah itu sedemikian mengasihi kita, maka Tuhan tidak berkata balas kasih aku. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang, kalau kamu sudah sadar, saudara-saudara yang kasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kamu apa? Harus apa? Saling mengasihi. Dan ayat berikutnya berkata begini, nggak ada seorang pun pernah lihat Tuhan soalnya. Kalau kita mau balas Tuhan, Tuhan tuh nggak kelihatan. Betul? Tapi ngomong sama kanan kiri saudara malam hari ini. Ngomong ini. Ngomong. Betul ya? Gerejanya kelihatan. Ketok. Betul? Ayo, yang di belakang. Ketok lagi ngomong. Satu lagi. Anak Tuhan kelihatan. Betul? Karena itu Tuhan berkata demikian. Tuhan nggak kelihatan. Karena itu kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu teladani Dia dengan cara apa? Kasihi gereja Tuhan yang kelihatan. Kasih sesama anak Tuhan yang kelihatan. Saya udah pernah berkata, cara kita mengasihi Tuhan adalah by love God, love church, love people. Kamu mengasihi Tuhan, cintai gereja Tuhan yang kelihatan. Kamu cintai orang-orang yang kelihatan. Dan firman Tuhan berkata itu dimulai daripada sesama saudara seiman dulu. Kadangkala sedih melihat banyak orang Kristen di luar sana sangat baik kepada sosialnya, tetapi dengan sesama anak Tuhan lebih nggak peduli. Tuhan bilang begini, kalau kamu kasihi Tuhan, kasihlah. Mulai daripada gereja Tuhan yang kelihatan, sesama anak Tuhan kelihatan, itulah cara kita meneladani Dia yang berkata, aku udah merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Teladani Dia. Yang kedua, beri yang terbaik kepada Tuhan. Saudara perlu tahu, saudara, satu hal penting yang seringkali tidak pernah diajarkan di sekolah minggu. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak punya pilihan selain menyelamatkan kita. Tuhan selalu punya pilihan untuk sekedar berkata, oke, semua manusia berdosa, aku benci mereka, aku hukum mereka. Tuhan selalu punya pilihan itu, saudara. Tuhan bisa mengambil itu. Tuhan sesungguhnya tidak pernah punya kewajiban harus selamatkan kita, nggak pernah. Dia bisa pilih, oh planet bumi semua udah hancur, hancurin deh satu planet bumi, bikin lagi planet yang baru. Dia bisa lakukan, saudara. Betul? Tetapi mengapa dia tidak lakukan? Karena dia tahu betul begini. Tuhan tahu mengasihi adalah memberi yang terbaik. Dan Tuhan tahu cara dia memberi yang terbaik adalah lewat salib, lewat pengorbanan. Melihat salib harusnya bakal membuat kita selalu sadar bahwa Tuhan tidak pernah memberi kepada kita yang biasa-biasa saja. Tuhan selalu memberikan pada kita yang terbaik. Amin. Kalau kamu sedang ragu dengan hidup kau, apakah Tuhan baik? Apakah Tuhan ingat dengan aku?
Apakah semua kegagalan yang baru-baru ini kau lewatin, itu karena Tuhan tidak peduli, karena Tuhan tidak jaga? Saudara, saya berharap malam hari ini saudara lihat salib, dan saudara bakal ingat, Tuhan bakal selalu memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan dengan pengorbanan, karena Dia mengasihi kita. Amin. Jadi pertanyaan adalah sekarang tinggal kita. Kalau Tuhan terus beri kepada kita yang terbaik, sudahkah kita juga memberi yang terbaik kepada Tuhan? Waktu kita memberi waktu kita, dana kita, tenaga kita, sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita, contohnya ibadah minggu, kita hadiri dengan berkorban, atau cuma kalau sesempatnya aja? Apakah pelayanan kita lakukan dengan berkorban, atau cuma sekedar waktu kita lagi mood saja? Kalau kita lagi nggak mood, gak usah pelayanan deh. Apakah kita memberi persembahan dengan berkorban, atau seadanya saja? Padahal Tuhan memberi kita pola, bahwa Dia memberikan pada kita yang terbaik. Dan Tuhan berkata juga, Roma 12, Tuhan berkata, aku bukan pengen sekedar waktu kamu, bukan cuma pengen sebagian waktu, sebagian uang, atau sebagian tenagamu. Yang kita harus beri kepada Tuhan adalah apa? Seluruh hidup kita. Betul? Tapi ini rahasia saudara, saudara perlu tahu. Kita nggak bakal pernah mampu memberikan hidup kita kepada Tuhan kalau kita nggak mau berkorban. Kalau kita cuma berpikir tentang semampunya, seadanya, sesempatnya, saudara tidak bakal pernah bisa, saya tidak akan pernah bisa memberi kepada Tuhan hidup kita. Kita nggak punya jalan lain. Waktu Yesus berkorban di salib, Dia beri teladan pada kita. Aku berkorban bagi kamu, memberi yang terbaik, untuk bangun hubungan dengan Tuhan, memberi hidup bagi Tuhan setiap hari. Kita harus berkorban, gak punya jalan lain. Tetapi ini sudah sebagai penutup, sama seperti Tuhan, mengasihi dengan tulus sampai berkorban, sesungguhnya tidak akan pernah jadi beban, saudara. Dunia mengajar kita, berkorban itu berarti jadi beban, menyulitkan kita, merugikan kita. Tapi firman Tuhan berkata, mengasihi sampai berkorban, malah bakal buat kita menjadi bersukacita dan berpengharapan. Amin? Bukankah ini sama seperti orang tua? Sebagai orang tua, kita yang sudah jadi orang tua, bukankah kita hidup berkorban buat anak-anak kita? Dan apakah kita ngomel, merasa terbeban karena berkorban buat mereka? Tidak, betul? Demikian juga Bapa kita di surga, waktu Dia memberikan pada kita anaknya, Dia memberikan pada kita yang terbaik. Pengorbanan dan pengorbanan Dia jalani buat kita. Dan sekali lagi, malam hari ini saudara perlu tahu, mari beri hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Dan kita sungguh-sungguh harus teladani Tuhan yang mengasihi Dia sampai berkorban. Dan jangan lupa, kalau saudara merasa kesulitan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan sudah bilang, aku memang gak kelihatan. Saat ini, aku belum kelihatan. Tapi ada gereja Tuhan, saudara seiman, yang butuhkan saudara berbagi kepada mereka. Pengharapan saudara, iman saudara, kesaksian saudara, penguatan dari saudara. Mari kita bagi kepada sesama orang percaya. Mengapa? Kalau kita hidup itu setiap hari di dalam kehidupan kita, saudara perlu tahu, kita nggak perlu sibuk keluar sana menginjili. Orang bakal mau masuk ke dalam sini. Mengapa? Mereka bakal lihat hidup kita berbeda. Kasih itu nyata dan berdampak. Kita nggak sekedar
jualan sesuatu yang gak ada artinya. Tapi kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dan meskipun saudara berkorban, percayalah, yang saudara bakal dapatkan adalah bukan kerugian, tetapi penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kata berkorban menjadi sesuatu yang kami sadari tidak bisa terpisah daripada kata kasih. Dan pengorbanan Tuhan diberikan kepada kami sebagai teladan untuk kami juga lakukan kepada satu sama lain. Biar kami teladani ini. Biar kami teladani pemberian Tuhan yang terbaik. Biar kami mengasihi sungguh-sungguh dengan tulus kepada satu sama lain. Kami percaya, walaupun kami harus berkorban, kami tidak bakal pernah Tuhan biarkan dalam kerugian, dalam kehancuran. Tetapi Tuhan bakal memberi kepada kami lebih daripada yang bisa kami bayangkan, pikirkan, atau doakan. Biarlah pengharapan Tuhan ada dalam hati kami setiap hari mulai malam hari ini. Biarlah rasa percaya kepada Tuhan tidak tergoyahkan ada di dalam hati kami mulai malam hari ini dan setiap hari. Biarlah perasaan mengandalkan Tuhan bakal kami pegang terus mulai hari ini dan setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, kami percaya kepada Tuhan. Inilah iman kami, inilah pengharapan kami, dan inilah kasih kami. Dan terus kami berdoa, sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita perlu meneladani Tuhan, melakukan yang terbaik sebagai bentuk syukur atas pengorbanan yang ada. Mulia kasih-Mu, Kau
Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Dan terindah Kau Yesus, maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Tuhan Yesus kita hebat, amin. Sekali lagi Tuhan Yesus hebat, amin. Mari kita mau bersorak buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Kau jalan kebenaran, kehidupan, di dalam nama-Mu kami kan beroleh
selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, oh semuanya, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, oh semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Kami mau berjanji bagi Engkau Tuhan. Kami janjikan damai Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan damai Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Katakan sama-sama. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi kalian semua. Haleluya. Dia mati
Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang di gereja di rumah, kita sudah menikmati ibadah Jumat Agung yang berlangsung pada hari ini. Dan kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ada warta yang perlu kita perhatikan. 2 hari menjelang hari Minggu kita akan merayakan Paskah saudara. Hari kebangkitan Kristus. Pada pukul 10 akan ada Paskah anak-anak. Bapak Ibu boleh mendorong anak cucunya untuk hadir nanti hari Minggu Paskah sekolah Minggu pukul 10 akan berlangsung. Untuk anak-anak remaja youth akan bergabung nanti di ibadah sore. Khusus Minggu nanti kembali diingatkan ibadah kita hanya digabung 1 kali saudara. Yaitu di ibadah sore pukul 5. Tidak ada ibadah pagi. Bapak Ibu hadirlah, syukuri bukan hanya hari ini kematian Tuhan Yesus, juga kebangkitan Tuhan bagi kita. Amin saudara. Hari Minggu ibadah kita pukul 5 sore. Mari kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Satu hati kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kami yang datang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan telah memberikan yang terbaik pada Tuhan, dan juga telah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, dan terlebih lagi lewat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengenal kami, dan tidak menyerah melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini. Bahkan dengan perjamuan kudus yang sudah kami dapatkan, kami akan terus bangun kembali, hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga bukan hanya bersyukur dengan kata, kami membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah, dan kami ingin Tuhan tahu persembahan itu keluar dari kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat terbaik daripada Engkau. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami semua. Pengorbanan Tuhan Yesus akan terus memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, dan menolong kami dalam segala pergumulan kami. Mengingatkan kami, kalau nyawa saja Tuhan berikan, masakan hal lain yang kami butuhkan dalam hidup ini tidak Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk ini saudara di gereja, ambil waktu teduh berdoa, dan bagi kita di rumah, biarlah kita terus diberkati Tuhan dan akan terus berjumpa dalam ibadah Minggu nanti di ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.